Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Nah, nggak berasa ya, bentar lagi minggu depan udah mulai UTM ya. Di sini, entar dulu, mekanika dan color nih apa? UTM apa UO aslinya? Untuk mekanika dan color ini UTM apa UO? Aku UO. UO. Ada Eh, yang ujian dalam waktu dekat? Ya nggak, maksudnya untuk kalau UTM harusnya sih emang, kalau UO mungkin yang bentrok. Oh, berarti emang bawaan UO kali ya, ya, ya. Soalnya kan ada tuh kalau misalnya UO tuh bisa jadi karena awalnya tuh UTM terus bentrok tuh. Oke, kalau begitu saya jangan share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat belum apa yang saya share? Sudah. Udah ya? Sudah. Oke. Nah, kemarin terakhir di minggu kemarin itu sampai nomor 10 ya. Ini sampai nomor 10. Oke, kita lanjut ya. Mungkin kalau bisa kita kelarin sampai nomor 30 apabila memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya sampai nomor 20 aja terlebih dahulu. Nah, oke, so kita masuk mulai dari nomor 11 terlebih dahulu ya. Nah, nomor 11 katanya sebuah benda dengan benda 2 kilo, 2 kilogram, kemudian dilepaskan dari ketinggian 20 meter, kemudian menyentuh tanah. Nah, terus di sini dikasih tahu ada cerita bahwasanya energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik. Bila ini dan ini biasanya biasanya dikasih informasi soal kayak mungkin G-nya atau apanya gitu ya. Yang biasa ini ada syarat-syarat tertentu gitu ya, syarat-syarat khusus lah ya. Biasanya ada syarat khusus. Kayak semisal G-nya pakai 9,8 atau mau pakai 10 gitu ya. Terus juga bisa jadi apa namanya? eh, Gesekan udara diabaikan gitu. Jadi ada beberapa syarat-syarat khusus untuk soal gitu ya, yang membatasi gitu. Untuk membatasi. Nah, ini kemungkinan nilai yang mungkin adalah nilai G-nya berapa, ya kan? Terus habis itu sama gesekan udaranya diabaikan. Karena kalau gesekan udaranya nggak diabaikan alias ada, berarti nanti itu akan ini ya, apa namanya, akan memperlambat gitu, memperlambat lajunya. Oke, jadi di soal nomor 11 ini katanya dikasih tahu begini ya, ada skenario katanya ada benda 22 kilogram gitu ya. Ini M-nya 2 kilogram. Terus kemudian dia jatuh bebas gitu ya, ke sini. Dengan dari sini ke sini, itu katanya ketinggiannya adalah 20 meter. Nah, ditanya adalah energi kinetiknya tepat sebelum. Oke, berarti di sini ada satu, ada posisi dua ya. Dan yang ditanya adalah Eka posisi kedua itu berapa? Oke, di sini kira-kira ada yang bisa bantu? Ini kita menyelesaikannya pakai konsep apa gitu? Kira-kira pakai apa? Kira-kira menurut kalian pakai pendekatan apa gitu dalam? Ayo, kira-kira pakai pendekatan apa? Saya kasih waktu beberapa menit deh, 2 menit atau 1 menit dah. Kira-kira ada yang bisa bantu ini?
Oke, gimana? Ada yang bisa bantu ada yang bisa membantu untuk menjawab? Ayo. Nah, ini kalau ada soal seperti ini ada dua pendekatan ya yang bisa dipakai. Either antara pakai hukum kekekalan energi gitu ya, pakai hukum kekekalan energi, ataupun gitu ya. Yang kedua adalah bisa pakai rumus energi kinetiknya itu sendiri sebenarnya ya, energi kinetik itu sendiri. Nah, biasanya pakainya tuh yang ini. Nah, jadi di sini itu di posisi pertama itu pasti ada energi potensial karena di posisi pertama ini dia mempunyai posisi atau punya kedudukan ya, punya ketinggian lebih tepatnya gitu ya. Pasti ada energi potensialnya. Potensial apa? Potensial gravitasi. Nah, lalu di sini itu sebenarnya ada EK satunya tapi bernilai 0. Nah, kenapa bernilai 0? Karena di sini untuk V satunya itu adalah bernilai 0. Gitu ya. Nah, kemudian untuk di sini ini ada EP2 sama EK2. Nah, untuk EP2-nya itu dia tidak ada. EP2-nya itu 0. Kenapa? Karena dia tidak ada posisi. Seperti itu, ya. Jadi sebenarnya di sini EP2-nya bernilai 0, yang ada adalah EK2, energi kinetiknya saja gitu ya. Hanya ada energi kinetik saja. Nah, jadi kalau di sini di atas EK-nya 0, EP-nya 0, yang kalau di bawah ya, untuk yang di bawah EP-nya 0, atas EK-nya 0, tapi di tengah-tengah itu EP dan EK-nya tidaklah 0 ya, karena dia punya posisi dan juga punya kecepatan gitu ya, tidaklah 0. Ya sudah, berarti langsung saja EP energi kinetik ada apa aja, energi kinetik sama energi potensial gravitasi. Ya sudah, langsung saja. Energi potensial di posisi 1 ini sama dengan ini. Gitu ya. Berarti EP satunya adalah M kali G kali H1 tambah dengan setengah kali M kali V1 kuadrat sama dengan MG kali H2 tambah dengan EK2. Karena di sini yang kita minta adalah EK2-nya aja. Kita nggak perlu nyari V-nya. Ya sudah, berarti untuk di sini kita langsung hitung aja ya. Untuk nilai M-nya masukin, M-nya itu 2, G-nya kita pakai 10 aja biar angkanya ini nggak perlu repot-repot desimal. H1-nya dari sini ke sini ketinggiannya berapa? 20. Tambah setengah kali 2 kali 0 kuadrat sama dengan 2 kali dengan 10 kali dengan 0 ditambah dengan EK2. Ya sudah, berarti ini 0 ya, ini nilainya 0. Berarti dapat kita simpulkan bahwasanya untuk ini berarti 2 kali 20 kali 10 itu jawabannya adalah 400 ya. Berarti 400 sama dengan EK2 alias berarti energi kinetik di posisi dasar sesaat sebelum menyentuh tanah itu adalah 400 Joule ya. Kurang lebih seperti itu untuk nomor 11-nya. Nah, tapi bisa juga nih kita menggunakan langsung energi kinetiknya. Energi kinetik yang kedua itu adalah setengah kali dengan M kali dengan V2 kuadrat. Nah, V2-nya nggak ada. Nah, dari atas ke bawah ini adalah gerak jatuh bebas. Berarti berlaku GLBB. Nah, jadi GLBB langsung aja kita cari nih untuk V2-nya berapa. Ya udah, tinggal kita pakai VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah dengan 2GH. Nah, VT-nya itu adalah V2 ya. Jadi V2 kuadrat sama dengan 0 kuadrat. V0-nya itu ini 2 kali 10 kali dengan 20 ya. 2GH. 2A kali S ya. 2 kali A kali S. A-nya itu adalah percepatan gravitasi. Untuk S itu adalah jarak dari sini ke sini itu 20. Maka V2 kuadrat sama dengan ya ini tinggal 2 kali 10 kali 2 ini 400 berarti. Ya udah, langsung kita masukkan.
Nggak perlu kita akarkan, Kak. Karena di sini kita butuhnya adalah V kuadrat, bukan V gitu ya. Jadi biar nggak perlu repot-repot balikin lagi nilainya. Maka nilai EK2 di sini adalah sama dengan setengah kali dengan M-nya itu adalah 2 kali dengan V2 kuadrat. V2 kuadratnya adalah 400. Ya sudah, berarti ini kan setengah kali 2, ini kan sama-sama bagi 2 ya. Nah, berarti nilai EK2-nya itu adalah 400 Joule. Jadi jawabannya pasti sama ya. Selama pendekatan yang bisa digunakan emang relatif sama, itu sebenarnya nanti bakal nilainya juga sama kok, nggak ada yang berbeda ya. Oke, itu untuk nomor 11. Ada yang mau ditanya terlebih dahulu untuk nomor 11? Halo, halo. Ada yang mau ditanya terlebih dahulu untuk nomor 11? Aman Kak, masih aman. Aman. Oke. Nah, lanjut ke nomor 12. Suatu benda meluncur menuruni bidang miring tanpa gesekan dari ketinggian tertentu gitu ya. Nah, jika kecepatan di dasar bidang ini, hubungan yang benar adalah apa? Ini saya nggak tahu nih ya. Ini kemungkinan besar pasti ada angkanya dari ketinggian berapa. Terus jika kecepatan di dasar bidangnya itu berapa, hubungan yang benar tuh gimana? Nah, karena berhubung ini udah pasti harus ada pilihan gandanya biar tahu ini bahasnya apa, maka di sini karena nggak ada, ya saya bingung mau jawab kayak gimana ya. Nah, cuman mungkin ya kita bahas konsep dasarnya aja gitu ya. Untuk nomor 12 tuh semisal saya gambarnya begini aja kali ya. Set gitu ya. Kemudian ini begini ya. Kemudian di sini ada sudutnya. Ada sudutnya theta lah, sebut saja theta. Nah, ini itu biasanya nanya terkait dengan anggap aja ya saya bahas tanya di sini kecepatannya berapa gitu ya. Nah, di sini kecepatannya berapa ketika apa namanya? Di sini tuh kan ada pasti ada ini ya. Nah, di sini tuh pasti ada bahas kecepatannya berapa nih di sini. Ini V-nya berapa nih? V2 gitu ya, sebut saja V2 berapa. Di sini karena dia awalnya dia dijatohin alias kayak dilepas, maka di sini V1-nya 0. Nah, maka untuk menjawab soal ini sebenarnya ada beberapa pendekatan. Mau pakai yang kayak nomor 1 hukum kekekalan energi kayak hukum kekekalan energi gitu ya. Kekekalan energi itu dipersilakan. Nah, nanti seperti ini. Ini nomor 1, ini posisi nomor 2. Jadi tinggal pakai EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah dengan EK2. Nah, nanti tinggal masukin itu, nanti carilah V2 kuadratnya itu berapa, V2-nya itu berapa ya. Nah, nanti dari sini ketemulah V2-nya itu berapa. Nah, atau kita menggunakan pendekatan kedua gitu ya. Kita menggunakan pendekatan kedua. Karena ini tergantung sama soalnya bisa dipakai ini ya. Nah, misalkan dari sini ke sini nih punya jarak gitu ya. Ini S nih, ini ada S-nya. Kemudian dari sini ke sini ada H-nya nih. Nah, di sini biasanya juga kadang suka informasi soalnya tuh sudutnya tuh kita disuruh ngotak-ngatik sendiri. Nah, kenapa di sini sudutnya diperlukan? Karena yang pendekatan kedua ini kita pakai GLBB sebenarnya. Nah, jadi kita menganggap bahwasanya itu ini kita apa namanya? Di sini tuh ada geraknya gitu ya ke bawah sampai sini. Nah, jadi kita beranggapan bahwasanya tuh ini adalah kita puter gitu ya, kita puter. Jadi tuh di sini ada benda set di sini awalnya tuh dia 0 gitu ya, V1-nya tuh dia 0. Kemudian dia bergerak ke kiri, kutuk sampai ke posisi kedua di sini. Nah, kira-kira ini V2-nya berapa?
dengan di sini ada S-nya. Gitu ya. Maka nanti kalian bisa cari pakai ya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah dengan 2AS gitu ya. Atau mungkin ini dulu. Oh, ini saya bikin halaman baru deh ya. Nah, jadi dari soal yang ini nih, dari soal yang nomor 12 ini, untuk mengerjakan yang ini tuh sebenarnya banyak, bukan banyak sih, emang bisa boleh begini, boleh yang atas, yang bawah boleh ya. Nah, kalau mau pakai yang bawah itu harus pakai pendekatan gerak lurus berubah beraturan, berarti berlaku hukum 2 Newton di situ. Ya, berlaku hukum 2 Newton. Nah, maka kalau misalnya kita terapkan itu, maka kita harus gambar diagram gayanya terlebih dahulu. Nah, ini ke sini, kenapa kok dia bisa turun? Karena yang perlu kita tahu bahwasanya ini ada gaya berat di sini. Ya kan? Nah, itu pasti begini, ini adalah W dikalikan dengan sin theta, gitu ya. W dikalikan dengan sin theta, sini adalah W dikalikan dengan cos theta. Ya, cos theta. Nah, kalau semisal ini dengan asumsi bahwasanya tidak ada gaya gesek. Kalau ada gaya gesek, maka tinggal ditambahkan saja ke sini. Ini adalah gaya geseknya. Ya. Nah, terus habis itu selain ini ada lagi, yaitu adalah sini. Setiap benda kalau dia bersentuhan pasti di sini ada yang namanya gaya normal, ya. Normal force atau F. Biasanya kalau di BMP nulisnya Fn. Tapi kalau mau nulis N aja juga nggak apa-apa, ya. Itu hanya masalah simbol saja. Ya sudah, berarti untuk A di sini berlaku sistem yaitu adalah ya sigma F sama dengan M kali A gitu. Jadi berlakulah hukum 2 Newton di situ. Ya. Berlakulah hukum 2 Newton di situ. Dengan begitu, kalau misalkan kita kerjain ya tinggal langsung aja M kali A gitu ya. Nah, maka F yang berlaku ketika dia bisa bergerak dari sini ke sini hanyalah W sin theta. Dan ini arah geraknya ke sini, A-nya. Gitu, ada A-nya gitu lah ya. Maka W dikalikan dengan sin theta sama dengan M kali A. Nah, M kali G kali dengan sin theta sama dengan M kali A. Nantilah ketemulah A-nya berapa di sini. Lalu masukkan kembali ke sini. Nanti ketemulah VT-nya atau V2-nya berapa di sini. Gitu ya. Jadi misalkan ketemu VT-nya berapa, maka V2 itulah yang kita itulah yang kita sebut V2 ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gini kalau ngerjain soal kayak gini. Nah, dengan syarat ya, dengan syarat yang di atas ini tidak ada gaya lain yang terlibat. Tidak ada gaya lain yang terlibat. Untuk yang pendekatan nomor 1 ya. Nah, contohnya adalah gaya gesek atau gaya gesek gitu ya. Nah, gaya gesek itu kan dia bisa memperlambat gitu ya, bisa memperlambat gerak bendanya atau menahan lah lebih tepatnya, menahan gerak benda untuk ke bawah gitu. Nah, kalau semisal emang itu kalau misalkan ternyata ada gaya gesek, maka mau nggak mau pakai konsep nomor 2 gitu. Jadi hukum kekekalan energi ini yang kayak gini, ini berlaku apabila tidak ada gaya eksternal yang terlibat. Jadi benar-benar murni kayak dia kenapa bisa jatuh karena ada gaya gravitasi. Dia gayanya tuh tidak mempengaruhi ibarat kata tuh dia tidak gayanya ya natural gitulah ya, natural. Tidak menghambat lah, tidak ada penghambat di situ. Maka bisa kita lakukan ini. Nah, tapi kalau semisal emang ada gaya luar gitu ya, tidak ada gaya lain yang terlibat seperti gaya gesek ya, misalkan ini kasar, maka ya yang kita harus lakukan adalah ya pakai pendekatan yang nomor 2 ini. Seperti itu untuk nomor 12-nya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak? Sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak?
Sampai sini dulu ada yang mau ditanya tidak? Kalau nomor 12 ini saya bingung mau jawab apa karena itu teori apa namanya? Mau nggak mau harus ada gitu. Harus ada pilihannya. Harus ada pilihannya. Kalau nggak ada pilihannya, ya maka ya bingung juga mau jawab seperti apa sih yang diminta di soal gitu, ya. Oke, ada yang ditanya dulu nggak sebelum lanjut? Lanjut, Kak. Lanjut. Oke, nomor 13. Dalam rotasi benda tegar, jika torsi total sama dengan 0, berarti berlaku kesetimbangan benda tegar gitu ya. Maka apa yang terjadi? Ya, ini jawabannya adalah yang C ya. Ini teoritis sekali ya. Jawabannya C itu adalah momentum sudutnya tidak berubah. Karena di sini berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Nah, jadi nomor 13 ini kalau misalkan kita mau yang torsi itu, misalkan sigma torsi, sigma tau gitu ya, sigma tau sama dengan 0, maka di mana tau di sini bisa kita hitung, bisa kita tulis seperti menjadi I kali alfa sebenarnya, gitu ya. Bisa jadi I sama tau itu kan I kali alfa, gitu ya. Nah, kalau misalkan alfanya 0, maka taunya 0, maka bisa kita katakan alfanya itu 0. Alias percepatan sudutnya itu pasti 0 gitu ya. Nah, terus kalau misalkan percepatannya sudutnya 0, berarti bisa kita asumsikan di sini ada hubungannya dengan yang namanya kecepatan sudutnya itu bernilai konstan. Bernilai konstan. Nah, di sini makanya ini tergantung nih ya, bisa jawabannya A, bisa tidak ada percepatan sudut. Karena alfanya sama dengan 0. Tapi di sini juga bisa berlaku sebenarnya momentum sudut tak berubah karena berlaku hukum kekekalan momentum sudut gitu ya. Bahwasanya apa namanya? Ketika kayak penari balet ya misalkan. Penari balet muter dari yang dia posisinya tetap di situ. Hanya saja dia kecepatannya itu muternya bisa berubah apabila ketika tangannya ditengadahkan sama ditelungkupkan gitu ya. Oke. Nah, nomor 14. Suatu fluida ideal mengalir melalui pipa yang menyempit. Jika kecepatan fluida di bagian sempit meningkat, maka tekanan statik di bagian tersebut dia menurun. Ini ada hubungannya dengan hukumnya atau persamaannya Bernoulli ya, yang dimana nilai P tambah dengan setengah kali dengan rho kali V1 kuadrat tambah dengan rho kali G kali H itu bernilai konstan. Nah, kalau misalkan V-nya naik, ya katanya kan ketika V-nya naik, maka nilai ini akan naik gitu ya. Nah, tapi karena berhubung kita anggap saja ini ya, ini itu juga sebuah yang nilainya sama gitu ya, kita abaikan aja ya. Jadi ini untuk yang ini kita abaikan terlebih dahulu karena tidak dibahas di soal ya. Kita abaikan. Berarti bisa kita tulis lagi di sini adalah P tambah dengan setengah kali rho kali V1 kuadrat itu nilainya adalah sesuatu yang konstan. Dia ngikut menjadi sebuah sesuatu yang nilainya konstan. Nah, katanya kecepatan fluidanya ini meningkat nih katanya. Kecepatan fluidanya meningkat. Nih, di sini nih. Kalau misalkan di sini V-nya dia meningkat, maka yang akan terjadi adalah apa? Nah, ini bukan bukan V1 ya. V aja. V aja di sini. Gitu. Ini V aja. Oke. Nah, kalau misalkan V-nya meningkat, maka yang akan terjadi adalah nilai ini akan meningkat. Ya. Karena kan kalau misalkan di situ kan kalau V-nya semakin gede ya pasti hasil kalinya juga bakal makin gede dong ya. Nah, maka dari itu supaya menjaga itu nilainya konstan gitu ya, supaya jaga nilainya tetap, maka yang pasti harus terjadi apa? Ya, si yang merah ini itu pasti nilainya diturunkan. Nah, yang dimaksud tekanan statik itu adalah yang di bagian situnya. Ya.
di bagian yang nilai P-nya. Nah, nilai P di sini nih akan turun supaya biar dia stabil ya. Jadi ketika ini naik nanti malah jadi nilainya tuh nanti malah jadi makin besar. Tapi karena kita ingin menstabilkan, maka ketika ininya nilainya naik, maka ini harus turun ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 15 terlebih dahulu. Nah, nomor 15 itu begini ya. Mungkin terlalu Oke. Nah, lanjut nomor 15. Nah, diketahui ada soal seperti ini. Kalor laten lebur es itu sekitar 336.000 joule per kilogram. Nah, jika 500 gram es itu pada suhu berapa dilebur seluruhnya, maka energi yang diperlukan tuh berapa? Nah, kira-kira di sini ada yang bisa bantu? Ya. Pakai apa nih? Jadi di nomor 15 itu kita punya informasi bahwasanya ini simbol aja ya, lebur es itu adalah 336.000 joule per kilogram. Terus massa esnya itu adalah 500 gram. Nah, dia dilebur seluruhnya pada suhu 0 derajat Celcius itu es akan melebur. Nah, kira-kira energi yang diperlukan alias Q-nya tuh berapa sih? Nah, Q-nya tuh berapa? Nah, kira-kira ada yang bisa bantu? Itu langsung aja Ki sama dengan M kali L ya Kak. Iya betul, Q sama dengan M dikali dengan L ya. Nah ini tinggal kita masukin aja Q sama dengan M kali L gitu ya. Berarti Q sama dengan, tapi perlu diperhatikan ini kita rubah jadi kilogram dulu terlebih dahulu ya. Jadi berarti 0,5 dikalikan dengan 336.000. Berarti nilai Q-nya itu adalah berapa? 336 bagi 2 168 ya. 336 bagi 2 ya 168. Jadi ini nilainya adalah 168.000 joule, atau bisa kita tulis menjadi 168 kilojoule ya. Itu tinggal kita bagi 1000 saja supaya biar satuannya berubah ya. Satuannya berubah dari joule menjadi kilojoule. Oke. Jadi di sini ya oke aja ya, jawabannya adalah yang C. Kurang lebih seperti itu untuk nomor 15. Nah, kalau ini untuk nomor 15 tuh konsep dasarnya sebenarnya adalah perhatikan lagi soalnya. Jadi sebenarnya untuk di sini tuh konsepnya cuma 2. Kalor ya. Kalori yang didapatkan oleh benda ya, terutama untuk es gitu ya. Kalori yang didapatkan oleh benda itu antara 2, menaikkan suhu yang biasanya rumusnya pakai Qmc delta T, sama merubah bentuk. Ya, merubah bentuk. Yang dimana Q itu sama dengan M dikalikan dengan kalor latennya gitu, kalor latennya. Entah kalor laten uap, kalor laten lebur, atau kalor laten pembekuan, segala macamnya. Jadi cuman patokannya sebenarnya cuman ini aja gitu ya, cuman ada 2 ini. Nah, jadi semisal anggap aja ada suhu, misalkan nih saya mau nanya, misalkan saya punya es suhunya ini cuma nanya proses aja ya, nggak perlu dihitung. Misalkan saya punya es yang suhunya minus 5 derajat Celcius, kemudian saya panasin nih ya, kemudian saya mau dia berubah menjadi air
yang suhunya tuh 40 derajat Celcius. Kira-kira ada berapa proses yang terlibat? Gitu. Berdasarkan di kotak yang warna merah ini. Ada 2 proses, Kak. Ada 2 proses. Apa aja tuh coba kira-kira? Apa aja coba prosesnya? Ada 2 aja atau ada 3 atau 4? Kalau 2 apa aja sebutin? Ya, kira-kira ada kata-katanya ada 2 nih. Nah, kira-kira 2 di sini itu apa aja gitu. Ayo. Karena ini kalian juga harus paham nih. Jangan soalnya nomor 15 cuman ini nomor 15 ini cuma satu proses doang. Dia hanya melebur alias hanya merubah bentuk. Nah, kira-kira kalau dari es minus 5 derajat Celcius kemudian dipanaskan menjadi air yang 40 derajat Celcius, kira-kira ada berapa kalori yang kita bahas, ada berapa proses? Karena masing-masing proses itu nanti ada hubungan dengan menentukan nilai Q-nya. Jadi kalau misalkan prosesnya cuma satu, ya Q-nya cuma satu proses. Tapi kalau misalkan Q-nya ada 2 proses, ya berarti Q-nya nanti ngitung 2. Nah, nanti habis itu tinggal ditotalin aja, dijumlahkan. Proses menaikkan suhu sama merubah bentuk dari padat ke cair bukan, Pak? Menaikkan suhunya tuh yang kayak gimana? Menaikkan suhunya dari yang minus 5 ke 40 gitu. Nggak apa-apa, nyoba aja silakan. Saya nggak bakal marahin kok. Yang naikin suhu itu ada nggak spesifiknya? Suhunya dari berapa sampai berapa? Ini enggak juga. Pertama kalau naikin suhu dari suhu min 5-nya ke 0 sama kalor dari yang melelehnya es itu jadi air. Terus habis itu udah itu aja. Hampir benar, cuman ada yang kurang. Kalau kayak gitu, air 40 derajat Celcius dapat dari mana? Ya kan? Nah, jadi yang pertama adalah naikin suhu es. Naikin, betul kayak yang tadi ya, naikin suhu esnya dulu dari minus 5 derajat Celcius jadi 0 derajat Celcius. Kemudian ini proses peleburan es jadi air. Nah, kalau udah jadi air, di sini airnya masih 0 derajat Celcius loh ya. Nah, barulah yang ketiga ada 3 proses. Naikin suhu air dari 0 derajat Celcius ke 40 derajat Celcius. Gitu. Jadi di sini ingat, merubah bentuk itu tidak merubah suhu. Ya. Merubah bentuk itu tidak merubah suhu. Ya.
Nah, jadi ketika di sini es melebur itu suhunya suhu air yang terbentuk itu masih 0 derajat Celcius. Belum jadi 40 langsung, enggak. Nah, dari 0 ke 40 itu ada proses yang terpisah. Dan nanti di sini berarti kita ngitung Q-nya 3. Yang pertama pakai MC delta T. Di sini bahas S, berarti pakai color jenis S. Terus yang kedua peleburan es, berarti masa es color laten es. Berarti di sini color lebur yang dipakai. Terus kemudian yang ketiga, naikin suhu air, berarti masa es sama masa airnya masih sama karena hanya berubah bentuk saja. Isi materinya masih sama, H2O gitu ya. Misalkan 500 gram ya berarti masih 500 gram air. Yang dimana suhunya naik nih dari 0 ke 40 derajat Celcius. Dan C yang dipakai adalah kalor jenis air. Gitu ya. Jadi hati-hati. Ini biasanya ini dicampur dengan hukum asas Black gitu ya. Yang key in sama dengan key out. Terus juga ini biasanya tuh nanti ada gambar grafiknya gitu ya. Cuman yang jelas kalian harus perhatikan baik-baik soalnya tuh yang diminta apa gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya tidak? Di sampai soal nomor 15 dulu, itu dulu. Sebelum saya lanjut. Berarti kalau misalnya case-nya soal yang untuk naikin suhu es min 5 ke air sampai 40 itu kalornya kan ada 3 tahap. Berarti itu nanti 3 tahap itu jumlah dari hasil ketiga kalori itu dijumlah ya kan berarti. Betul ya. Jadi kayak misalnya di sini butuh 5, di sini butuh 10, di sini butuh 3 ya, jadi totalnya butuh 18 gitu. Karena kan kalau kalor emang nggak ini ya, tidak akan mungkin dikali, biasanya pasti ditambah ya, cuman tinggal ini saya keluar energi sekian, keluar energi sekian, keluar energi sekian, ya total energi yang saya keluarkan ya tinggal saya jumlahin aja gitu. Oke, yang lain ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya untuk soal nomor ini 1 sampai 15? Oke. Saya lanjut aja kali ya. Oke, mungkin sampai nomor 20 aja kali ya. Ntar dulu, saya lihat dulu. Mungkin kan enggak? Oke, mungkin kali ya sampai nomor 30, tapi kita lihat dulu aja. Oke, nomor 1 ya, nomor 16. Suatu gas monoatomik itu ya, ideal dipanaskan secara isotermik pada suhu 270 derajat Celcius. Nah, kerja yang dilakukan oleh gas terhadap lingkungan apabila volume gasnya naik nih. Kira-kira berapa? Nah, nomor 16 ini gampang ya. Kalian harus hati-hati ya. Isotermik. Terus temperaturnya sekian. Ya, pada temperatur sekian. Nah, ternyata ada 2 mol nih. Ada 2 mol yang terlibat ya. Berarti di sini kita punya N-nya itu 2 mol, T-nya itu 270 derajat Celcius. Kemudian untuk volumenya ada 2, V1 1 liter dan V2-nya adalah 4 liter. Maka nilai W-nya itulah yang ditanya. Nah, ini ya emang harus ini langsung ya. Ya sudah, berarti
untuk nilai W-nya ini, sebelum kita lanjut, kira-kira ada yang perlu dirubah nggak nih satuannya kira-kira? Ya, satuannya perlu dirubah nggak? Ya, Suhunya jadi Kelvin bukan Kak? suhunya jadi Kelvin, ya betul. Suhunya jadi Kelvin. Kenapa? Karena di sini untuk menghitungnya, ya, untuk menghitung nilai W yang ada di sini, itu kita bisa pakai nRT L kali dengan ln logaritma natural ya, V2 per V1. Seperti itu ya. Jadi kita menghitung ini sebenarnya ada ya pendekatannya ya, dari PVNRT, kemudian nanti langsunglah dicari usaha itu adalah ada prosesnya gitu ya. Jadi sebenarnya untuk isotermal itu kan kalau kita bikin dalam diagram ya, dalam diagram terkait dengan P sama V, itu nanti gambarnya begini. Dia kayak adiabatik sebenarnya ya. Gambarnya kurang lebih seperti ini nih ya. Set gitu. Ini dia P1. Terus kemudian ini V1 P1, kemudian ke sini. Nah, ini adalah V2, ini P2. Nah, dari pendekatan ini, misalkan ini kan ditanya nih mau ngitung usahanya ya. Usahanya tuh ini sebesar berapa sih gitu ya. Maka kan kita bisa mengaplikasikan yang namanya integral gitu. Nah, jadi kita melakukan integral terbatas gitu ya. Melakukan integral terbatas yang dimana untuk rumus kan rumusnya adalah rumus persamaan hukum gas ideal kan PVNRT ya. Nah, di sini kita rubah menjadi P sama dengan nRT per V. Maka dari itu berarti W itu sama dengan kita integralkan V2 per V1, batas atas V2 batas bawah V1 dari P, dan kita integralkan nanti terhadap variabel V-nya. Maka dari itu ini didapatkanlah kurang lebih seperti ini nanti hasilnya. Nah, R yang di sini ini adalah sebuah konstanta gas ideal. Nah, kalau dalam fisika biasanya untuk konstanta gas ideal ini dipakainya adalah 8, gitu ya. 8,314 gitu ya. 8,314 joule per mol Kelvin. Ya, 8,314 joule per mol Kelvin. Maka dari itu di sini suhunya harus dirubah gitu ya kan. Jadi Kelvin jadinya berapa tuh? 270 tambahin dengan 273 jadinya 543 ya. 543 Kelvin. Nah, maka dari itu langsunglah kita masukkan W sama dengan 2 kali dengan 8,314 kali dengan 543 kali ln 4/1. Nah, di sini volumenya nggak perlu dirubah. Kenapa? Karena ketika di sini di sini tuh kan dibagi ya, dan di sini juga nggak ada hubungan sama volume sebenarnya, karena ini dibagi biasa, selama satuannya sama ya sudah, it's okay ya. Nah, ini tinggal kita hitung pakai kalkulator ya. 2 kali 8,314 kali 543 kali ln 4 ya. Maka jawabannya adalah 12.516,86 joule gitu ya. Jadi kurang lebih jawabannya untuk nomor 16 adalah seperti ini. Dan ini biasanya harus lebih ke perbedaan sih. Biasanya nanti untuk usaha gimana gitu ya. Jadi harus diperhatikan bahwasanya untuk tiap-tiap itu tuh ada beda-beda ya. Di sini kalau semisal untuk ketika isotermal, jadi ini ada beberapa sifat gitu ya. Jadi ketika isobarik W-nya ada gitu ya. Ketika isohorik itu W-nya nggak ada. Ketika isotermal tuh delta U-nya nggak ada ya.
W-nya ada pakai rumus ini, dan nanti Q-nya itu setara dengan nilai W-nya. Gitu ya. Nah, lalu untuk adiabatik, Q-nya yang nggak ada, delta U-nya ada, W-nya ada. Gitu ya. Nah, untuk isotermal pakai ini ya, pakai yang W sama dengan nRT ln V2 per V1. Kalau adiabatik itu untuk rumusnya atau pendekatannya nanti pakai pakai 3/2 nr kali delta T. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini W-nya itu ada, Q-nya itu tidak sama dengan 0 alias ada lah ya, ada gitu ya, ada angkanya. Delta U-nya juga ada angkanya. Dan nanti untuk nilai delta U, W sama Q nanti bisa diselesaikan dengan menggunakan hukum satu termodinamikanya ya. Nah, kalau ini Q-nya ada, delta U-nya juga masih ada. Kalau ini delta U-nya 0, di sini Q-nya itu ada, W-nya itu ada ya. Nah, ini Q-nya yang 0, delta U-nya yang ada, W-nya juga ada ya. Nah, untuk nilai W yang ada di sini, untuk nilai W di sini pakai yang tadi, W sama dengan nRT kali logaritma natural ln V2 per V1. Kemudian kalau yang di sini W-nya pakai 3/2, W sama dengan 3/2 kali N kali R kali dengan delta T ya. Oke, sampai sini dulu, ada yang mau ditanya? Untuk nomor 17 ini teoritis sekali ya, nomor 17 sama nomor 20. 17 ini sebuah benda dalam keseimbangan translasi dan rotasi. Berarti di sini berlaku sigma F sama dengan 0 gitu ya. Terus kemudian rotasi di sini berlaku sigma tau sama dengan 0. Maka kalau menyatakan kondisi keseimbangan rotasi, maka yang ini aja. Maka jawabannya adalah B. Kalau ini resultan gaya itu adalah untuk translasi. Kalau ini C sama D udah jelas salah karena dia setimbang gitu ya. Maka sigma F-nya 0 atau sigma tau-nya sama dengan 0. Ini kecepatan sudut juga salah ya, tidak 0 ya, melainkan dia bernilai konstan. Seperti itu. Nah, lalu untuk ini, untuk nah, untuk nomor 18 itu ada hubungannya dengan mungkin ini deh. Oke. Untuk nomor 18 di sini, untuk nomor 19 ya, saya langsung aja 19 sama 20-nya dulu. Nah, nomor 19 ini kalian ngecek bisa kalian cek terkait dengan materi perpindahan kalor. Jadi ada perpindahan kalor secara konduksi ya, ada secara konveksi, dan ada secara radiasi gitu ya. Nah, untuk radiasi energinya gitu ya, ini setara oleh si Ludwig Boltzmann ya. Jadi ini jawabannya ini teoritis sekali. Terus yang nomor 20 juga sama. Pada sebuah kalorimeter terdapat air dan logam panas yang dicampurkan. Nah, jika tidak ada kehilangan panas ke lingkungan, maka perubahan energinya seperti apa? Nah, ini ketika dasarnya ya, di sini tuh ada air ceritanya dalam kalorimeter. Terus kemudian di sini ada ada logam panas ya, ada logam panas. Dan di sini adalah kalorimeter dan tidak ada yang ini, anggap aja berarti tertutup lah ya. Nah, ini tertutup nih.
Dan tidak ada kalor yang atau tidak ada kehilangan panas ke lingkungan. Nah, maka dari itu kalau ada yang lepas kan berarti kita harus tahu dulu dong yang lepas berapa ya. Nah, ini pakai hukum Asas-Black yang key in sama dengan key out. Nah, di sini key in sama key out-nya bisa berlaku rumus yang tadi. Bisa pakai yang key MC delta TQ sama dengan ML ataupun pakai konduksi konveksi, itu juga bisa dipakai. Tuh, ya. Nah, intinya tuh key in sama dengan key out. Nah, tapi masalahnya adalah ini kalorimeternya seperti apa gitu. Kalau kalorimeternya ikut menyerap panas gitu ya, maka yang menyerap itu ada dua, si air sama si kalorimeter. Tapi kalau semisal si kalorimeternya tidak menyerap panas gitu ya, tidak ikutan menyerap panas, maka yang menyerap kalor hanyalah si air. Nah, yang melepas siapa? Yang melepas itu yang pasti suhunya lebih tinggi, yaitu adalah si logam panasnya. Gitu ya. Oke. Ini nomor 2, ini juga ya. Oke. Ini untuk yang nomor 18, bentar. Nah, untuk yang nomor 18 itu wait. Tadi Nah, di sini ini kan gini ya. Terkait dengan hukum satu termodinamika, mungkin nanti tolong dicek lagi ya di bukunya ya. Karena untuk hukum satu termodinamika ini ada beberapa sumber yang jawabannya mungkin berbeda gitu ya. Ada yang W tambah Q gitu ya, ada yang W kurang Q, ada yang Q kurang W gitu ya. Nah, cuman yang jelas ya, yang jelas coba saya cek dulu. Nanti kalian cek ya hukum satu termodinamika untuk rumusnya. Bisa Q kurang W gitu ya. Nah, cuman yang jelas itu gini. Ketika kita membahas ada kalor, itu kan ada yang melepas, ada yang bisa berpindah lah. Ada arahnya. Maka di sini akan ada aturan tanda. Mungkin yang kemarin tugas 3 itu ya. Nah, itu ada aturan tandanya, yang dimana aturan tandanya itu kurang lebih seperti ini. Nah, kalau semisal apa namanya, Q-nya dari Q dulu ya. Kalau Q-nya minus, artinya sistem melepas panas gitu ya. Ini kan mungkin ini sedikit menyinggung kimia ya. Nah, jadi ketika kita bahas, sebenarnya ini juga fisika sih, kan kimia fisika kalau di kimia gitu ya. Maka di sini ini adalah sistem ya. Ini adalah sistem. Ini pinggirannya ini saya bikin, anggap aja ini saya kasih ada batasannya ya, ada batasannya. Misalkan ini adalah sebuah sistem, maka yang di arsir warna biru ini adalah yang namanya lingkungan ya. Itu namanya lingkungan. Oke, ini namanya lingkungan. Nah, kalau misalkan Q-nya dia bernilai minus, berarti sistem melepas kalor. Oke, sistem melepas kalor. Artinya berarti kalor ini bergerak dari apa? Dari dari sistem ke lingkungan. Gitu ya. Nah, kalau Q-nya plus berarti sistem menyerap kalor. Ya, sistem menyerap kalor. Yang artinya berarti kalor ini bergerak dari lingkungan ke sistem. Seperti itu, ya. Yang biasanya ini kalau di kimia biasanya ketemunya sama yang namanya ini termokimia, ya, delta H kurang lebih seperti itu. Nah, lalu di sini
ada bahas W. Nah, W ini kalau kita kaitkan emang ada hubungan dengan volume gitu ya. Karena yang kalau biasa dipakai W itu kan adalah P dikalikan dengan delta V gitu ya semisal. Nah, kalau misalkan apa namanya? Untuk minus gitu ya. Kenapa minus? Kenapa minus ini volume sistem bertambah? Karena kalau misalkan kita ikutin aturannya, aturan tanda yang biasa ini ya saya pakai gitu ya. Untuk W itu artinya sistem gitu ya. Sistem itu menerima usaha gitu ya. Menerima usaha. Ya, jadi kita diberlakukan gitu ya. Kita mendapatkan sesuatu. Nah, sedangkan kalau misalkan W-nya plus itu adalah sistem melakukan usaha, melakukan kerja gitu ya, melakukan usaha. Nah, kalau delta U suhunya meningkat, ya ini ada hubungan dengan nRT ya, delta U tuh. Nah, tapi kalau misalkan delta U kalau secara umum kalau nilainya minus berarti energi dalamnya turun. Energi dalam turun. Sedangkan kalau delta U-nya positif, maka energi dalamnya dia naik. Gitu ya. Nah, jadi dari sini sebenarnya dari soal kita sudah bisa dari soal nih jika sistem menerima kalor ya, menerima kalor itu berarti menyerap kalor, maka nanti di sini Q-nya kalau kalian tulis angkanya itu adalah plus sesuatu ya, plus sesuatu. Nah, lalu ketika di sini melakukan kerja, berarti sistem melakukan kerja nih, maka atau melakukan usaha. Maka di sini nilai W-nya itu juga plus. Nah, nanti ini sama ini dihubungkan nih, yang orange sama yang ini dihubungkan melalui hukum satu termodinamika ya. Nah, yang biasanya nanti ada hubungan dengan di sini ada hubungan antara delta U, W sama Q. Seperti itu, ya. Nah, tapi coba mungkin dicek terlebih dahulu ya untuk hukum satu termodinamikanya, apakah hukum termodinamika yang dipakai seperti ini, Q kurang W atau W tambah Q. Kurang lebih seperti itu, ya. Karena untuk ini tuh kadang ada beberapa pendekatan yang dipakai kayak misalkan oh begini gini 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 maka begini gitu ya, nanti tinggal disesuaikan hukum satu termodinamikanya apa yang digunakan, tapi untuk tandanya masih seperti ini ya. Oke, nah jadi untuk nomor 18 sampai nomor 20. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan tidak untuk soal nomor 1 sampai nomor 11 sampai nomor 20? Ya, sampai sini dulu ada yang mau ditanya terlebih dahulu nggak? 11 sampai nomor 20. Halo, halo, ada yang halo, 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 halo. Gimana? Nomor 11 sampai nomor 20 ini ada yang mau ditanya terlebih dahulu tidak? Kalau emang nggak ada yang mau ditanya dulu, kita mau mungkin akan kita lanjut di minggu depan saja karena saya hari malam ini juga ada urusan karena ada murid saya juga yang besok ujian dan sedang mengerjakan latihan soal yang saya berikan. Kira-kira gimana? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Dari saya belum ada, Kak. Oke, sudah nggak ada. Oke, belum ada. Yang lain?
Oke. Kalau emang nggak ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, berarti kita akhiri dulu ya. Oh, kita lanjutlah minggu depan ya. Minggu depan kayak enggak deh. Minggu depan, berarti gimana? Habis UTM mau langsung dihajar atau mau gimana? Mbak Wati ini turu iki. Minggu depan kan UTM. Nah, apa mau langsung dihajar atau mau minggu depannya lagi aja? Nah, nanti tinggal diatur ya. Oke. Oke, kalau begitu saya tutup untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah join untuk belajar bersama kali ini. Dengan begitu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih kembali. Banyak, Kak. Oke.